Hamka berhasil menjadi seorang profesor dan doktor meski tidak pernah menempatkan sekolah formal. Karena peran serta dalam membangun perjuangan kemerdekaan, pada Selasa 8 November 2011, Buya Hamka dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Disinilah rumah kelahiran Buya Hamka yang berada di Tapian Tanah Sirah, Batung Panjang, Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam. Rumah ini kini dikenal sebagai museum rumah kelahirannya. Sebelum wabah COVID-19, kunjungan ke museum ini didominasi wisatawan dari negara jiran Malaysia. Terlihat berbagai buku, pakaian, dan foto-foto di masa Buya Hamka hidup tersusun rapi, sebagai restorika sejarah untuk pengunjung yang datang ke museum. Menurut Dasri, pemandu museum, Buya Hamka dikenal sebagai pejuang 4 zaman dan keturunan ulama pembaharuan di ranah Minang. Selain seorang ulama besar di Indonesia, Buya juga seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sisi dakwah dan karya tulisnya, banyak melahirkan buku-buku hebat tentang semangat dan motivasi hidup. Beliau juga pernah ikut perang gerilya dengan pejuang semasanya. Pada masa revolusi 1945 hingga 1949, Hamka ditunjuk menjadi Sekretaris Front Pertahanan Nasional, yaitu salah satu himpunan partai politik Sumatera Barat melawan penjajahan Belanda. Buya Hamka juga ikut mendirikan Badan Pembela Negara dan Kota atau BPNK yang merupakan pasukan rakyat basis kekuatan perang gerilya di Sumatera Barat. Selain ikut perang gerilya, Buya Hamka juga ikut memperkenalkan Komisi 3 Negara atau KTN dengan orasinya di berbagai panggung publik. Dari kesempatan pidatonya, menggelorakan pentingnya KTN dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau ini bukan saja banyak bicara, tapi langsung berbuat seperti apa yang beliau bicarakan. Jika di zaman penjajahan, beliau ikut berjuang. Karena pertama dulu, ilmu keagamaan merupakan warisan daripada nenek dan kakeknya. Pejuang pun demikian. Sehingga kakek beliau yang berasal dari Pariaman itu salah seorang dari pahlawan Padri. Karena itu yang mengalir dalam jiwa beliau itu adalah jiwa pahlawan, jiwa perubahan sebagai pembaruan. Karena ayah beliau itu tergolong sebagai ulama pembaharuan di daerah Minangkabau ini. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang sastrawan dan wartawan, kritis kepada penguasa dan penjajah. Beliau sempat dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan yang tidak mendasar dan tidak berkeadilan. Meski demikian, Hamka sabar dan ikhlas melalui cobaan itu. Buya Hamka juga sering berdakwah di RRI dan TVRI di masa Presiden Soeharto. Tahun 1975 terpilih sebagai Ketua MUI Pusat pertama secara aklamasi. Buya Hamka dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November 2011 lalu dan meninggalkan karya sebanyak 118 buah buku, bermanfaat untuk motivasi dan bahan bacaan generasi penerus. Demikian laporan Rudi Yudhistira dari Agam TVRI Sumatera Barat. Informasi lainnya